Mata baru semua, tahun 2022 ya, sekarang kita mulai lagi. Buat kalian yang berbahasa Indonesia, kalau kemarin gue udah mulai pakai bahasa Inggris. Anyway, fokus di bulan Januari ini adalah Mercury retrograde di Aquarius. Juga Mars masuk ke Capricorn. Dan yang paling oke lagi adalah kita disambut tahun baru tanggal 2 Januari kemarin dengan New Moon di Capricorn, dan nanti tanggal 17 itu full moon purnama di Cancer ya. Coba nanti kita lihat, coba disimak kalau kalian penasaran ya kan, apa sih yang akan terjadi pada kalian di bulan Januari ini. Oke, cekidot. Hai Leo, tahun baru 2022. Semoga belum basi. Tapi kan ini video pertama untuk Leo ya di tahun 2022. Anyway, langsung aja ya. Seperti biasa, ini general reading, jadi ambil yang sesuai dan tinggalkan yang tidak sesuai. Jangan paksain untuk sesuai kalau memang nggak sesuai. Crosswatcher siapapun kalian yang sedang berurusan dengan Leo, kalian welcome untuk join, karena energi kita suka ketukar, jadi kemungkinan besar pesannya bisa buat kalian juga. Kalau nggak sesuai, gue saranin untuk nonton sun sign, moon sign, rising, atau ascendant sign kalian. Kalau kalian belum terbiasa dengan bagaimana gue membaca tarot setiap bulannya, coba dicek 12 rumah astrologi playlist gue yang isinya itu 12 video singkat-singkat banget menjelaskan setiap rumah astrologinya, karena gue akan buka 12 kartu menjelaskan segala aspek kehidupan kalian berdasarkan gugusan zodiak ya, gugusan planet dan zodiak kalian. Oke. Dan pengaruhnya apa dengan energi yang sekarang sedang berlaku. Oke. Gue mulai dengan Wisdom of the Oracle untuk melihat fokus dan energi kalian di bulan Januari. Fokus dan energi Leo. Here and now. Observer. Bagus. Kayak inovasi dulu. Bagus. Here and now. Yang ada itu hanya sekarang ya, di sini, dimanapun kalian berada ya. Yang ada, benar-benar ada itu hanya saat ini kalian lagi nonton gue. Baik. Alam bawah sadar kalian, observer. Silakan dicermati apa yang bisa berguna buat kalian dalam bacaan ini. Oke? Langsung aja ya ke Lucky Tarot. Kali kedua gue pakai kartu tarot gue sendiri. Ini isinya cuma Major Arcana ya, yang akan terus gue pakai untuk baca setiap bulanan, energi bulanan ya. Karena buka 12 kartu itu ya, gue pakai Major Event aja, Major Arcana. Oke. Ada apa dengan Leo di bulan Januari? Apa yang Leo perlu ketahui? Apa yang Leo perlu ketahui? Ada apa dengan Leo di bulan Januari? Bingungnya gue kalau pakai kartu ini ya, kartu Lucky Tarot ini, dia nggak pernah lo mental-mental, mencelap gitu, jarang banget pakai banget. Rumah pertama, bagaimana kalian merepresentasikan diri kalian ke luar, ke dunia, atau bagaimana dunia berkesan atau melihat kalian. Kalian dapat The Hangman. Rumah kedua tentang sistem value kalian, value system kalian ya, tentang hal-hal yang sifatnya berharga atau bernilai buat kalian dan bagaimana kalian menilai, entah itu properti, entah itu keluarga, anak, orang tua, whatever ya.
tentang materi, harta benda, tentang penghasilan, dan bagaimana kalian menghargai atau menilai diri kalian sendiri. Self worth kalian dapat the Lovers. Rumah ketiga tentang mindset, persepsi, komunikasi kalian terhadap orang-orang terdekat kalian, aktivitas sosial kalian, dan tentang wawasan, pengetahuan, dan pengalaman kalian hingga saat ini dari saat kalian kecil ya. Kalian dapat the Tower. Rumah keempat tentang home, family, tradisi, dan emotional security. Kalian dapat Judgment. Rumah kelima tentang romance, love affairs, tentang kreativitas anak-anak kalau kalian udah punya anak, atau tentang masa kecil kalian, atau tentang jiwa kekanak-kanakan kalian, dan bagaimana kalian mengekspresikan diri kalian, atau project atau bisnis yang kalian ingin mulai. Kalian dapat the Devil. Rumah keenam tentang kesehatan kalian, kebiasaan kalian dalam keseharian kalian, dan bagaimana kalian melayani orang lain. Kalian dapat the Hierophant. Rumah ketujuh tentang relationship atau partnership, any kind of them. Kalian dapat the Wheel of Fortune. Rumah ke-8 tentang bagaimana kalian berbagi tentang hal-hal yang sifatnya milik bersama. Entah itu pajak, entah itu warisan, entah itu properti, entah itu intimacy, ya, seks, kontrol, power. Kalian dapat the High Priestess. Rumah ke-9 tentang bagaimana kalian melampaui batas-batas kalian sendiri. Entah itu tentang travel, segala sesuatu yang sifatnya berjarak, tentang foreign, segala sesuatu yang sifatnya asing atau baru, tentang filosofi kehidupan kalian sendiri, tentang perbedaan budaya, agama, dan latar belakang, tentang hukum dan higher education. Kalian dapat the Star. Rumah ke-10 tentang karir, reputasi, long term goal, dan status sosial kalian dapat the Hermit. Rumah ke-11 tentang bagaimana kalian bersosialisasi, tentang network, tentang teman, dan aspirasi kalian terhadap lingkungan atau sekitar kalian. Juga harapan-harapan kalian dapat the Sun. Rumah ke-12, rumah terakhir ya, tentang karma, ending, closure, limiting beliefs, keyakinan-keyakinan kalian yang membatasi diri kalian sendiri dan juga alam bawah sadar kalian dapat Death. Under the deck, alam bawah sadar, the Empress. Oke, rumah pertama, bagaimana kalian merepresentasikan diri kalian sendiri. Kalian dapat the Hangman. Ini energi Pisces, ya. Dan di rumahnya Pisces kalian dapat the High Priestess, energi Pisces juga. Di rumah ke-8 ya, buat kalian rumah Pisces itu di rumah ke-8 tentang bagaimana kalian berbagi. Ya. Berbagi hal-hal yang sifatnya milik bersama. Ya. Entah itu gonogini, entah itu properti, warisan, sex, intimacy, anyway, yang tadi gue sebutin. Hangman itu sendiri, ya di situ ya, di rumah ke-8 itu ada Jupiter. Di Pisces itu lagi ada Jupiter dan ada Neptune. Jupiter itu bagaimana kalian melampaui batas-batas kalian sendiri, ya. Secara spiritual bagaimana kalian mengembangkan diri kalian sendiri, ya. Dan kalau kalian bisa melampaui itu, berkah itu pasti. Kalian pasti mendapatkan berkah karena Jupiter itu planet of luck, planet keberuntungan, ya. Nah, Neptune juga ada di situ. Neptune itu sifatnya mimpi,
ya, tentang mimpi, tentang imajinasi, kreativitas, visi, ya. Bahkan termasuk idealisme kita sendiri. Hangman itu tentang sesuatu yang sudah berakhir tapi kalian belum mengakhirinya, karena kalian masih tergantung, mungkin kalian masih bergantung mungkin, jadi kalian mengulur-ngulur waktu, atau kalian mencoba untuk membeli waktu, ya, apapun itu narasi, entah itu hanya untuk melihat dari sisi yang berbeda, untuk mendapatkan pengertian, pencerahan, pemahaman yang lebih dari sudut pandang yang berbeda, ya. Yang jelas di sini adalah pengorbanan. Orang melihat kalian itu kalian sedang melakukan pengorbanan. Bahasa gue sih kalian mengorbankan diri kalian sendiri. Dan itu sama saja juga dengan mengkhianati diri sendiri. Itu Hangman, energi Pisces itu sendiri. Walaupun kalian sudah tahu apa yang kalian, karena di rumah Pisces ada High Priestess, ya. Jadi kalian sudah tahu secara intuisi, alam bawah sadar kalian pun sudah tahu apa yang kalian harus lakukan. Tapi kalian mengulur-ngulur waktu untuk tidak mengakhiri apapun yang sudah memang berakhir. Right? Ya, kalian mesti bergantung, mungkin ada masalah gono gini. Secara emosional kalian masih terikat mungkin. Ya. Rumah kedua tentang value system kalian, bagaimana kalian menilai tentang segala hal yang sifatnya berharga, properti, keluarga, materi, harta benda, ya, penghasilan, atau self worth. Kalian dapat the lovers. Ini energi Gemini. Kalian dengan energi the lovers, kalian punya pilihan. Ya, mungkin ada yang punya 2 kerjaan, ya. Jadi kalian bingung prioritasnya mana, ya kan? Yang jelas kalian punya pilihan dengan bagaimana untuk menentukan mana yang prioritas, gitu. Dan di situ akan ada kebenaran, ya, kebenaran yang akan keluar, gitu, ya. Ada kebenaran, akan ada pencerahan di situ untuk hal-hal bagaimana kalian menilai atau menghargai diri kalian sendiri, mungkin ya, untuk beberapa dari kalian. Dan ini mungkin juga tentang komitmen kalian sendiri. Mungkin beberapa dari kalian ini tentang kontrak kerja atau komitmen pernikahan, ya. Stabilitas kalian, kenyamanan kalian. Kalian punya pilihan, nyaman tapi tersiksa, gitu, atau nggak nyaman tapi ya tersiksa juga. Gimana ya? Namanya juga nggak nyaman, pasti tersiksa juga, ya. Tapi yang jelas ininya di dalam tuh ada kebebasan, gitu. Nggak ada pengorbanan, nggak pakai pengorbanan. Pengorbanannya levelnya, bentuknya udah berbeda, gitu. Kalau di sini kan kartu Hangman ini ada di rumah pertama. Bagaimana kalian merepresentasikan. Jadi kalian terlihatnya kalian mengorbankan diri. Kalian terlihatnya melakukan pengorbanan, ya. Padahal dari dalam diri kalian tersiksa. Kalian nyeret-nyeret diri kalian sendiri. Jadi kalau bahasanya gue itu adalah mengkhianati diri sendiri. Oke. Nah, kalau di sini tadi ya pilihannya adalah, gitu kan, nyaman tapi tersiksa batin, gitu, atau nggak nyaman tapi ada kebebasan batin, kurang lebih gitu.
Oke. Untuk rumah ketiga tentang mindset, persepsi kalian, dan bagaimana kalian berkomunikasi dengan lingkungan terdekat kalian, aktivitas sosial, dan wawasan, pengetahuan, dan pengalaman kalian hingga saat ini. Kalian dapat The Tower. Ada hal yang sifatnya mendadak. Maksudnya ada perubahan yang sifatnya mendadak, mengejutkan, shock. Dengan energi The Tower dan energi Mars. Mars masih di Sagittarius sekarang, ya. Yang mana kalian masih merasa terikat, nyaman dengan keterikatan itu sendiri, dengan ketergantungan itu sendiri kalian merasa nyaman, ya. Tapi ini akan ada sebuah momen momen di mana kalian mendapatkan pencerahan tentang ketakutan kalian selama kalian ketakutan atau resiko yang kalian akan hadapi kalau kalian tidak terikat lagi, akan yang namanya tidak nyaman itu sendiri. Itu semua hanya mindset, lagi-lagi ini mindset kita sendiri. Tapi Mars akan masuk ke Capricorn. Tanggal 24 Januari. Yang mana artinya kalian akan komit pada mencari komit ke dalam diri kalian sendiri, pencerahan untuk yang terbaik buat diri kalian sendiri. Ya, kalian akan mendapatkan pencerahan. Untuk rumah keempat tentang home, family, tradisi, dan emotional security, kalian dapat Judgment. Ini energi Scorpio. Energi Scorpio. Di rumahnya Scorpio. Mungkin kalian dealing dengan Scorpio, ya. Yang jelas di sini ada yang berakhir ya, di rumah, family, keluarga, pernikahan, rumah tangga, yang sifatnya sangat mengguncang emosional stabilitas kalian, ya. Dan itu kalian mendapatkan kesempatan kedua dengan energi Judgment. Kalian dapat kesempatan kedua untuk mengakhiri atau memperbaikinya dengan pendekatan yang berbeda dari bagaimana kalian melihat atau menilai segala sesuatunya tentang keluarga, pernikahan, rumah tangga, tradisi itu sendiri. Ya. Rumah kelima tentang romance, love affairs, ya. Tentang anak-anak atau tentang masa kecil atau jiwa kanak-kanakan kalian dapat The Devil. The Devil ini energinya Capricorn. Zona nyaman. The Devil itu zona nyaman. Kecemasan, ketakutan dan kekhawatiran kalian, sehingga membuat kalian untuk stay di zona nyaman kalian, ya. Untuk tidak ambil resiko menjadi yang lebih baik dan layak untuk diri kalian sendiri. Dan Capricorn itu, ya, di rumahnya Capricorn ada The Hierophant. Jadi keterikatan kalian terhadap komitmen atau kontrak terhadap kerjaan, ya, kreativitas kalian sendiri mungkin. Ya mungkin anak-anak, ya, keterikatan kalian terhadap ntar gimana anak, kekhawatiran kalian sendiri
kecemasan kalian sendiri terhadap anak-anak kalian, atau kreativitas kalian, atau love affair kalian ya, tentang pacar kalian sendiri, the devil. Dan ya, ini di rumah Sagittarius ya, Mars di Sagittarius kan, ada Mars di Sagittarius ya. Tindakan-tindakan kalian itu masih sifatnya stay di zona nyaman, yang entah itu hanya idealisme kalian sendiri yang bikin kalian nyaman ya, bisa juga kerjaan, hobi ya kan, kalian merasa nyaman di situ, kalian stay di situ untuk nggak mau mikirin yang lain, umpamanya bisa jadi kayak gitu. Anyway, itu cuma contoh. Di rumah ke-6 ya, tentang kebiasaan-kebiasaan kalian dalam sehari-harian, juga kesehatan kalian sendiri dan bagaimana kalian melayani orang lain, the Hierophant. Ini energi Taurus. Dan kalian lagi introspeksi diri, kalian mencoba untuk lebih merenung ke dalam diri kalian sendiri untuk mencari jawaban-jawaban ya. Entah itu masalah status sosial kalian, entah itu masalah reputasi kalian, karir kalian ya. Komitmen kalian terhadap semuanya itu apa? Kalian ingin membangun itu, stabilitas. Di Taurus ya, di Taurus itu ada Uranus dan juga North Node ya. Ada Uranus dan juga North Node. Jadi memang di keseharian kalian ingin lebih menampilkan siapa jati diri kalian sendiri, siapa diri kalian sebenarnya gitu, jati diri kalian sendiri, keunikan kalian. Tujuan kalian tuh itu. Kalian ingin tampil sebagaimana adanya kalian. Leo gitu loh, ya kan? Sulit disuruh jadi orang lain. Dan kalian komit terhadap apapun yang goalnya kalian ya. Goal oriented Leo. Sangat punya determinasi yang tinggi untuk mencapai apapun goalnya kan. Untuk di rumah ke-7 tentang relationship atau partnership, any kind of it ya, kalian dapat the Wheel of Fortune, energi Jupiter. Jupiter lagi ada di Pisces. Ya mungkin kalian lagi berhubungan dengan Pisces, atau kalian lagi berhubungan dengan Gonogini, berurusan dengan Gonogini ya. Kalian lagi mendem, kalian lagi masa transisi untuk menentukan arahnya mau kemana sih gue, dengan mau ngapain sih gue gitu, untuk relationship gue tuh gimana sih gitu. Any kind ya, entah itu bisnis juga bisa, yang seperti apa gitu. Karena ini gambarnya sepeda cuman roda depannya doang, dia yang memberi arah kan. Ini kalian lagi di masa transisi untuk menentukan arah ya. Istilahnya kalau kalian lagi pacaran gitu ya, ini arahnya mau kalian bawa kemana. Dan kalau kalian udah bisa mendapatkan visi itu gitu ya, karena Jupiter itu tentang visi ke depannya, kalian akan dapat berkah, bless. Dan di rumah ke-8, rumahnya Pisces, ada High Priestess. Gue gak perlu jelasin lagi kan ya. Ya mungkin untuk beberapa dari kalian ada yang silence, gak ngomong dengan pasangannya,
komunikasi sudah berakhir. Ya gue nggak perlu jelasin lagi kan, tadi udah gue jelasinnya tentang High Priestess. Ini energi Pisces dan lagi di rumahnya. Jadi di rumah Pisces itu ada Jupiter dan juga Neptune. Jadi kalian diminta untuk mempelajari lagi lebih dalam intuisi kalian sendiri, untuk lebih mendengarkan intuisi dan hati kalian sendiri. Ya. Karena sebenarnya hati itu, ya siapa sih yang bilang nih, gue lupa. Gue kadang-kadang suka gitu, emang lupa sama siapa yang ngomong gitu. Yang gue ambil cuman esensinya aja. Hati itu adalah sumber pengetahuan yang tiada akhir. Lihat gambarnya deh, dia belajar akan rasa itu sendiri, ya. Spiritualitasnya. Oke, di rumah ke-9 tentang bagaimana kalian melampaui batas-batasan diri kalian sendiri, tentang travel, foreign. Kalian dapat the star, wish fulfilled, wish fulfillment. Ini energi Aquarius. Di rumahnya Aquarius ada Jupiter. Dan pas rumah ke-9 itu rumah originalnya Jupiter. Jadi ini artinya kalian tapi mesti healing dulu in order to achieve your wish. Untuk mendapatkan apapun yang kalian harapkan, kalian diminta untuk healing dulu, pemulihan dulu, ya, supaya kalian bisa menarik energi-energi yang memang sejatinya energi kalian, nggak lagi ketuker sama crosswatcher gitu maksudnya. Ya kan? Kalau masih ketuker sama crosswatcher gitu, yang ketarik masih energinya crosswatcher juga, ya kan? Istilahnya muka berbeda energinya sama, ya kan? Namanya bukan wish fulfillment dong. Orangnya bisa baru, tapi ternyata energinya masih gitu aja. Nah di rumahnya Aquarius itu kan ada Jupiter ya. Tapi di rumahnya, maksudnya di rumahnya kalian itu ada Jupiter. Tapi di Aquarius sebenarnya itu ada Saturn, ya kan? Saturnnya itulah yang membatasi diri kalian untuk menentukan arah. Saturn itu ya juga yang istilahnya ngeret-ngeret, narik-narik kalian untuk bisa menentukan arah, ya. Membuat kalian menjadi bimbang, ragu dalam menentukan arah kalian sendiri. Jadi kalau kalian sudah bisa menentukan arah, mengatasi Saturnnya kalian, ya, yang mengikat kalian, entah itu karma atau apapun itu, kalian akan bisa melampaui batasan-batasan diri kalian sendiri, ya, dan akan ada spiritual growth. Okay. Di rumah ke-10 tentang karir, reputasi, long term goal, dan status sosial kalian dapat the Hermit. Kalian lagi meditasi, kontemplasi tentang itu semua, ya. Ya setiap orang, setiap Leo berbeda ya. Tapi main theme-nya, tema utamanya adalah itu. Kalian mencoba mencari jawaban dari dalam diri kalian sendiri, apa sih yang kalian inginkan. Lagi-lagi visi kalian ke depannya apa? Kalian ingin menjadi apa? Apa yang kalian ingin bangun? Secara long term goal, secara dalam jangka waktu yang panjang gitu. Tapi The Hermit ini energinya Virgo. Juga tentang ownership, tentang materi yang kalian miliki, tentang bagaimana kalian menghargai atau menilai diri kalian sendiri, ya, tentang segala hal yang sifatnya berharga buat kalian. Kalian ingin mencari jawaban, ya, dari dalam diri kalian sendiri, apa yang kalian pilih. Lovers, pilihan di rumah kedua. Rumah ke-9 tentang bagaimana kalian bersosialisasi, tentang harapan-harapan kalian dan aspirasi kalian terhadap lingkungan kalian, teman-teman dan network. Kalian dapat the Sun. Ini kartu kalian ya, ini energi kalian sendiri. Tapi sekarang matahari itu ada di Capricorn.
sekarang kalian masih menghadapi komitmen, stabilitas, kontrak kerja, ya. Yang kebenaran itu harus keluar. Akan ada pencerahan. Karena nanti tanggal 19 Januari masuk ke Aquarius mataharinya, dan tanggal 19 Januari itu juga ada Sun konjang Pluto. Sun bersanding dengan Pluto, matahari bersanding dengan Pluto, itu planet transformasi, ya. Dimana di rumah ketujuh, di rumahnya Aquarius, ya, itu ada Jupiter dan Saturn bersamaan. Kebenaran dan pencerahan itu, ya kan? Tentang ini kan karena ini energi kalian, ya. Di rumahnya kalian sendiri, di rumah Leo kalian sendiri ada Hangman. Bagaimana pengorbanan yang kalian lakukan selama ini, bagaimana kalian mengorbankan diri kalian sendiri, bagaimana kalian mengkhianati diri kalian sendiri dengan mengulur-ulur waktu. Itu adalah derita kalian sendiri. Itu pencerahannya. Dan di rumah ke-12 tentang karma, ending, closure, keyakinan-keyakinan yang membatasi diri kalian sendiri dan alam bawah sadar kalian dapat death, yang memang sudah harus kalian tinggalkan. Ini energinya Pluto, ya kan? Sun konjang Pluto tanggal 19. Dan ini rumah 12 buat kalian itu rumahnya Cancer. Full moon di Cancer, purnama di Cancer itu tanggal 17. Uts. Purnama itu selalu konotasinya adalah ending, yang memang sudah kalian harus akhiri, kalian harus tinggalkan. Buat apa nyiram tanaman yang udah mati? Alam bawah sadar kalian ingin memulai dan melahirkan sesuatu kondisi yang baru. The Empress, energi Venus, tapi Venus lagi retrograde sampai tanggal 29 Januari. Di Capricorn, lagi-lagi energinya Hierophant, komitmen, stabilitas, kontrak. Dan itu menyangkut dengan status kalian sendiri, ya. Venus retrograde, kalian minta untuk mengevaluasi lagi. Venus itu tentang money and relationship. Jadi apapun, ya money itu selalu terkait dengan relationship. Jadi kalau kenapa lu masih susah money yang gitu? Karena ternyata lu ada masalah di relationship yang belum kelar. Atau lu punya masalah di relationship, lu punya masalah di money yang belum kelar. Dan bagaimana sistem kalian menilai, value systemnya. Kalau kalian pernah menilai seseorang jelek, ya, atau tidak sebanding dengan yang sebenarnya, ya, mungkin itu juga salah menilai itu menjadi karma. Entah itu di relationship, entah itu tentang materi, entah itu tentang money itu sendiri, ya. Oke, segitu aja dengan tarotnya. Kita lanjut ke Lenormand, 3 kartu aja untuk melihat apa yang terjadi pada Leo di bulan Januari. Apa yang terjadi pada Leo di bulan Januari? 3 kartu aja. Child, Tower, Mars, Man, Under the Deck, Owl,
Jantung bacaan kalian, The Tower. The Tower di Lenormand itu beda dengan The Tower-nya Tarot ya. Di sini tentang institusi, tentang lembaga yang mengeluarkan kebijakan-kebijakan dan peraturan yang punya kuasa untuk mengeluarkan semua itu. Entah atas pernikahan, komitmen, ya, dokumen, itu jantung bacaan kalian. Kontrak kerja bisa. Dan ini menyangkut tentang anak atau seseorang yang jiwa kekanak-kanakannya tinggi, yang sangat kekanak-kanakan, ya. Dan tindakannya yang kekanak-kanakan atau tentang anak-anak, dan tindakan kalian apa? Karena ini energi Mars, lagi-lagi Mars ada di Sagittarius, di rumah Sagittarius ada The Devil. Masuk ke Capricorn tanggal 24 Januari ya. Di rumahnya Capricorn ada apa? Hierophant, stabilitas, komitmen, kontrak. Muter-muter aja di situ. Alam bawah sadar kalian, The Owl. The Owl ini The Birds ya. Dia pembawa pesan dari alam spiritual. Kalian diminta untuk dengerin intuisi kalian sendiri, karena intuisi kalian sendiri itu yang akan mengasih tahu. Jadi dengarkan hati kalian. Oke. Sekarang kita lihat petunjuk apa dengan mystical shaman. Kita lihat apa petunjuk semesta untuk Leo di bulan Januari. Apa petunjuk semesta? Kalian dapat 2. Beloved, water, the tree of life. Beloved, menjadi cinta itu sendiri. Dicintai, mencintai, atau menjadi cinta. Ini dalam sih, ini sebenarnya dalam. Bagaimana kita mencintai dan bagaimana kita ingin dicintai. Kalau kita sendiri tidak bisa menjadi cinta itu sendiri. Cinta itu menurut kalian apa? Semua yang ada di semesta ini terbentuk dari cinta itu sendiri. Tarik menarik, sebab dan akibat. Water. Ini water itu sifatnya liquid ya, dia mengalir. Go with the flow. Be the flow, not go with the flow. Be the flow. Mengalirlah. Fleksibel. Alam bawah sadarnya tree of life, karena itulah hidup. Karena di situ ada kehidupan. Oke, udah segitu aja. Semoga resonate dan berguna. Dan kalau memang ya, jangan lupa untuk like, comment, and share.